nama saya Made Dewi Dharma. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat untuk keperluan tugas akhir dan untuk alat tugas akhir, yaitu perancangan dan pembuatan tempat pakan ayam berbasis IoT. Ini adalah judul yang saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ini adalah nama saya Made Dewi Dharma, NIM 1905031001. Lalu saja kita ke latar belakang. Latar belakang yang saya ambil dari alat ini adalah peternak ayam di Desa Madenan masih menggunakan cara pemberian pakan ayam yang manual, sehingga para peternak harus secara langsung melakukan pemberian pakan setiap hari apabila peternak berada di luar kota. Latar belakang ini saya ambil langsung pada peternak ayam di Desa Madenan, Kecamatan Tujuhkulu, Kabupaten Buleleng. Ya, kebetulan paman saya sendiri yang merupakan peternak itu yang masih menggunakan cara pemberian pakan yang secara manual, sehingga para peternak harus secara langsung melakukan pemberian pakan setiap hari apabila ada keperluan ataupun kesibukan di luar kota, sehingga para peternak itu harus datang dari luar kota untuk ke kandang memberikan pakan ayamnya supaya tidak telat, karena setiap hari dia meminta bantuan ke tetangga pastilah tidak efisien dan pemberian pakannya juga tidak rata dan sama. Langsung kita ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mendesain alat pemberian pakan ternak ayam secara otomatis yang berbasis IoT. Rumusan masalah ini adalah saya ingin merancang dan mendesain alat pemberian pakan ayam ini secara otomatis berbasis IoT. Kenapa saya ingin berbasis IoT? Karena alat ini kita bisa gunakan dari luar kota ataupun dimanapun, asalkan alat ini terkoneksi dengan internet. Yang kedua, bagaimana cara dalam membuat alat pemberian pakan ayam untuk ternak ayam di Desa Madenan berbasis IoT yang bisa digunakan dari luar kota. Itulah sebabnya kenapa saya ingin menambahkan IoT, supaya peternak itu bisa mengontrol untuk pemberian pakannya itu dari luar kota, sehingga tidak harus datang ke kandang untuk memberikan pakannya. Yang ketiga, bagaimanakah kinerja alat pemberian pakan ayam berbasis IoT ini? Kinerja alat yang pemberian pakan ini saya rancang bisa digunakan dengan tiga mode. Yang pertama, secara otomatis alat akan hidup secara otomatis apabila kita setting pada jam 8 pagi dan jam 5 sore. Yang kedua, kita dapat mengontrolnya menggunakan tombol, di mana tombol ini kita bisa bagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai tombol keluaran pakan sedikit, pakan sedang, dan pakan banyak. Untuk pakan sedikit sendiri, saya sudah melakukan tes pengujian itu menggunakan alat timbangan, dapat menggunakan pengukur beratnya itu sebesar 100 gram. Untuk sedang sedikit, untuk banyak 140, dan untuk banyak 500 gram. Langsung ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah satu, agar peternak ayam dapat menggunakan metode yang lebih modern dalam pemberian pakan. Itulah yang saya temukan langsung dalam observasi di Desa Madenan itu. Kebanyakan peternak itu menggunakan secara tradisional, memberikan pakan satu-satu ke peternaknya. Nah, di sini saya akan merancangkan alat untuk lebih modern sehingga peternak bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin canggih ini. Yang kedua, pembuatan alat yang menjadi solusi alternatif kepada peternak yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, ini adalah kelebihan alat yang saya rancang ini. Alat ini kita bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan kapan yang ingin teman-teman setting pada otomatisnya itu, sehingga tidak monoton apabila teman-teman ingin menggunakan alatnya ini lebih cepat dari settingan otomatisnya, bisa menggunakan tombol ataupun bisa menggunakan selainnya. Yang ketiga, untuk memudahkan peternak ayam memberikan pakan ayam mereka tanpa harus datang ke kandang dan tanpa menyita waktu yang lama.
Nah, itulah fungsinya mengapa saya menambahkan IoT supaya bisa dikontrol dari jarak jauh. Selanjutnya ke kajian teori. Kajian teori ini merupakan komponen-komponen yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan 3 komponen, yaitu motor servo yang berfungsi sebagai sebuah perangkat atau kalkulator putar yang dirancang dengan sistem motor umpan balik untuk menentukan porsi sudut dari poros output motor. Ini adalah pengertian motor servo. Nah, pengertian secara sederhana dari alat yang saya buat ini adalah motor servo itu berfungsi sebagai membuka ataupun menutup pintu keluaran makannya. Terus node MCU dalam artinya adalah sebuah platform Internet of Things IoT yang bersifat open source yang telah dikemas dengan berbagai fitur microcontroller. Nah, dalam node MCU ini terdapat 2 fungsi, yaitu sebagai WiFi, penerima WiFi, dan ini sebagai microcontroller atau otak dari pemrogramannya, itu untuk menggerakkan servo dan untuk membaca sensor ultrasonik. Yang ketiga adalah sensor ultrasonik, merupakan sensor yang dapat digunakan untuk menentukan jarak sebuah tempat. Nah, sensor ini berfungsi dalam alat ini untuk membaca ketinggian pakannya, sehingga kita dapat mengetahui langsung berapa ketinggian pakannya. Nah, langsung kita ke rancangan alat. Ini merupakan rancangan cara kerja alat, yaitu node MCU akan dapat bekerja dengan menggunakan bantuan internet dan bisa dikontrol dari smartphone menggunakan aplikasi Blink. Dan ini adalah desain alat yang sudah saya buat dan sebelumnya sudah pernah saya uji coba. Inilah bentuk wujudnya. Langsung kita pengujian. Ini adalah pengujian dari setiap komponen yang sudah saya buat. Sebelumnya saya uji satu-satu untuk setiap komponen supaya memastikan komponen itu masih bagus atau tidak dan masih bekerja dengan baik atau tidak. Pembahasan kesesuaian hasil dengan rumus masalah. Hasil pengujian alat komponen yang codingan. Sebelumnya coding dan fungsi alat membantu peternak ayam sesuai dengan keluaran pakan yang diinginkan. Keluaran pakan sedikit, keluarannya 100 gram, sedang keluarannya 300 gram, dan banyak keluarannya 500 gram. Ini adalah keluarannya apabila kita ingin menggunakan tombol. Nah, kesimpulan dari alat yang ini saya buat ini adalah dapat disimpulkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik menggunakan sensor ultrasonik sebagai pembaca ketinggian pakan, node MCU SP sebagai microcontroller, dan penerima sinyal WiFi, smartphone sebagai pengolah data pada aplikasi Blink, dan servo digunakan untuk membuka atau menutup pintu keluaran pada pakan. Itu adalah kesimpulan dari alat yang ingin saya buat. Baik, itu saja penjelasan yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Apabila teman-teman atau bapak-bapak ingin ada ditanyakan, saya persilakan, tapi mohon maaf karena ini merupakan video saya persilakan untuk melakukan pertanyaan secara pribadi langsung ataupun pada saat pertemuan langsung. Demikian penjelasan yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.